Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itba'idhi qalbin salim. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah banaka fadhakir wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Jamaah rahimakumullah. Kita pertama memposisi kesadaran fakir sebagai hamba yang fakir. Kebutuhan kuat berproses kembali kepada Allah dengan pandai bersyukur. Hamba yang lapang dada dan nyegoro bersama menjadi penyimak pencermat yang baik, pemerhati yang baik, pendengar yang baik, pendengar yang soleh, pendengar yang muhsin, pendengar yang ma'ruf. Sehingga ayat-ayat Allah Al-Quran dapat tertanam, menghujam dalam dada kita, menjadi nilai-nilai kehidupan di semua aktivitas yang kita jalani sebagai orang-orang yang beriman. Dan kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dalam syafaatnya, jamaah rahimakumullah, pada saat kita melihat situasi saat ini, saya sedikit memang kajian kita sedikit mengajak berpikir. Ngaji dengan menggunakan akal dan rasional sebagai implementasi hamba yang pandai bersyukur. Dengan menggunakan rasional, dengan menggunakan akal kita, nalar kita, supaya kita tidak terjebak dengan situasi retorika, supaya kita tidak terjebak membenarkan kebiasaan, tapi bagaimana kita membiasakan kebenaran. Bahwa saat kita berbicara tentang sebuah pembiasaan, kita juga sudah terjebak pada seringnya membenarkan kebiasaan. Sebab kalau kita berbicara bahwa sering manusia itu kan aneh, ajaib, kita kadang, ini aja sebuah sampel ya, kita ingin pintar tapi kita mungkin bermalas-malasan, mengabaikan waktu yang seharusnya dapat kita gunakan untuk dapat berbuat, berlakon, pitukon umpamanya. Kita ingin nyaur utang tapi seringnya kita malah sering nambah utang. Mungkin kita juga ingin bekerja nantinya, tapi kita menyanyiakan potensi yang telah Allah anugerahkan di kita. Kita juga ingin damai, semua orang ditanya ingin tentram, setiap orang ingin bahagia. Akan tetapi mungkin faktanya kita sering melihat yang sering ingin damai itu pun juga senang congkrah dan olok-olokan.
ingin masuk surga, ingin entuk widodari, pengen plompoken ngombe susu di surga, pengen adus keramas di surga. Tapi perilaku-perilaku berdunianya, perilaku-perilaku penghuni neraka, suka congkrah, suka olok-olokan, suka membuli. Bahkan saat berpakaian yang seharusnya tidak layak menjadi pembuli dan menjadi perusak. Setiap orang ditanya ingin adil, berkeadilan, tapi untuk kemampuan mengadili diri sendiri ternyata tidak melekat dalam kehidupannya. Ingin kebenaran malah membuat kesepakatan dan konspirasi terhadap Tuhannya. Sepertinya akrab sekali dengan Tuhan. Ingin kebenaran, ingin didatangkan yang dapat menunjukkan kebenaran, mengatakan bahwa ajib buminanas apa iya Gusti Allah aneh kok nurunke menungso sing gawa zikir yang menjadikan hati tentram, mengabaikan dan menentang. Itu sering terjadi dalam kehidupan, makanya kita mengajak kita untuk berpikir rasional dan nalar. Ya. Ini mungkin suatu saat bisa digeser, suatu saat ditoto ya mungkin kan Mas agak dikenal. Supaya kita tidak melanggengkan sekali lagi ungkapan ini, supaya terkesan, supaya kita tidak membenarkan kebiasaan, namun bagaimana kita membiasakan kebenaran. Tahu bedanya atau ya? Kita membenarkan kebiasaan pada saat bahwa yang disebut orang soleh itu adalah mereka yang berkopiah, mereka yang bersorban, itu orang soleh. Ini kebenaran atau kebiasaan? Jika kita membenarkan kebiasaan, berarti sama saja melariskan toko sorban. Agar keyakinan itu buah dari sebuah keimanan, fakta dalam sebuah ikatan saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah itu menjadi real, menjadi fakta. Bukan buah dari kepercayaan yang berangkat dari anggapan atau intuisi atau prasangka-prasangka. Makanya sekali lagi, ini kita berbicara tentang, saya anggap begini, bagaimana cara kerja berpikir kita. Kita kan bagaimana cara pikiran kita bekerja. Allah telah menyertakan kelahiran itu dengan akal. Bagaimana cara kerjanya? Walaupun ini sekilas saja. Ini saya ungkap filosofinya. Berita-berita atau informasi-informasi yang datang ke kita, banyaknya informasi-informasi yang berseliweran di internet, berseliweran di media. Itu semua adalah informasi. Sekolah kita saat kita memperoleh kurikulum itu adalah informasi-informasi. Apakah berita informasi ini akan berfungsi sebagai jejak rekam kita menjadi menguatkan kepercayaan, atau akan menjadi sebuah pengetahuan? Bahkan kemudian untuk menjadi ilmu, itu tergantung sikap kita, tergantung cara kita, tergantung cara berpikir kita, pemikiran kita. Pada saat kita mengungkap bahwa bagaimana informasi ini menjadi wawasan atau berhenti di wawasan, wacana atau menjadi pengetahuan bagi kita, bagaimana pikiran kita bekerja. Kemudian informasi-informasi atau berita-berita yang begitu banyak, apakah hoax atau real atau nyata, itu kan saat ini kan sangat sulit. Apalagi posisi ada pertanyaan-pertanyaan begini, kenapa di zaman sekarang, katakanlah akhirnya yang tertuduh kan Pak Presiden sekarang, banyaknya muncul kuat sekali
terkait dengan ungkapan kadrun sama bipang sama cebong begitu ya. Kadrun sama cebong. Ini di media jangan luar biasa. Saya dulu melihat, katakanlah di televisi itu cenderung melihat berita. Informasi-informasi yang berfungsi sebagai berita yang akan menjadi sebuah wawasan, syukur menjadi sebuah pengetahuan. Akan tapi pada saat ada mulai ranah politik masuk di dalam sebuah media, tidak lagi media itu objektif memberikan berita secara baik, tapi berita yang mengarahkan pemirsa untuk pada kontestan tertentu, maka berita itu sudah tidak lagi objektif, bukan disaring menjadi sebuah informasi yang mencerdaskan kehidupan berbangsa, akan tetapi sepertinya terkadang menjadi berita-berita sampah. Walaupun saat kita ketemu dengan beberapa mereka, ya sampah nggak apa-apa Gus, nggak sampah nggak apa-apa Pak Yai, karena memang Robbana ma khalaqtal hadal batil. Memang Allah tidak menyanyiak, tidak ada sesuatu yang diciptakan itu sia-sia. Bahkan kotoran sapi yang disebut kotoran pun itu dapat dijadikan untuk pupuk menumbuhkan biji, kan gitu. Itu alasannya kan begitu kan. Jadi informasi tidak lagi menjadi objektif. Begini, wawasan yang diperoleh jika tidak melalui indrawi kita, maka itu disebut sebagai kepercayaan. Informasi yang kita terima saat tidak melalui indera, pendengaran, penglihatan, pemikiran atau akal yang enggak menggunakan rasional dan nalar gitu ya, katakanlah penglihatan, maka itu disebut sebagai kepercayaan. Indera, perasaan, rasa begitu ya, perasaan dengan rasa beda ya. Kemudian juga mungkin indera terkait dengan penglihatan mata dan telinga. Yang ini butuh sinkron, ini butuh disinkronisasikan ya. Karena pada saat kita hanya penglihatan mata tanpa menggunakan akal, maka bisa jadi kita itu akan terbohongi. Saat kita memandang rel kereta api dari titik sini di atas rel kereta api, bahwa ternyata kita kemudian menyimpulkan karena kebohongan mata, ternyata rel kereta api itu semakin jauh itu semakin menyatu. Jadi rel kereta api itu sebenarnya tidak berjejer, enggak jajar begini, tapi sesungguhnya dia menciut menjadi satu kan. Itu kan kalau kita tidak menggunakan akal, kita hanya mengandalkan pandangan mata, maka kita terbohongi. Pada saat kita menggunakan telinga, maka kita akan sering terbohongi. Saat kita tidak menggunakan akal, melatih rasional dan nalar kita. Makanya kan, kemudian, makanya jika pengetahuan yang diperoleh itu didasarkan kepada sesuatu yang tidak fakta, tidak dalam satu kesaksian, maka hanya sebatas keyakinan dan kepercayaan dari intuisi dan anggapan. Hal demikian akan menciptakan perilakunya orang-orang yang halusinasi, yang akan dikendalikan oleh halu, yang cirinya dikendalikan oleh emosional, dan hal-hal yang tidak masuk akal dan irasional. Jadi nggak masuk akal. Kalau menggunakan meta pikiran, meta berpikir, itu akan beda. Kalau katakanlah fisika, itu fisik, ini fisik. Tapi kalau metafisika, itu berarti kita mengetahui unsur-unsur kandungan di balik yang tampak mata, sehingga kita nggak akan terbohongi. Kalau kita menggunakan fisik, kamu mengatakan ini adalah kertas. Akan tapi kalau kita mengatakan metafisik, berarti ini ada sesuatu di balik ini. Apa itu? Ini dari seseorang yang telah mencintai saya dan saya sangat mencintainya, yang tahu diri saya sendiri. Kita metafisik kan begitu. Dari siapa? Dari orang yang menjadi kecintaan kan gitu. Pada saat kita enggak memproyeksikan akal pikiran menjadi bagian yang
mengendalikan atau menyaring kita. Sedang wawasan itu diperoleh dari indrawi kita, maka disebut pengetahuan. Jika wawasan yang diperoleh dari indrawi kita, mungkin dari bacaan, dari melihat, itu mungkin disebut pengetahuan. Kita bisa jadi tidak kita sekarang ini batas tidak lagi begitu tampak antara sini dan Amerika. Kita bisa melihat informasi-informasi di Amerika sana melalui media. Maka itu informasi dari televisi sekalipun bisa jadi itu menjadi sebuah pengetahuan baru bagi kita. Itu bedanya. Kemudian kepercayaan itu adalah adanya informasi tanpa pembuktian indrawi. Setelah informasi itu kita terima, tidak memerlukan sentuhan indrawi, entah penglihatan, entah telinga, karena nggak ada sentuhan indrawi mata, telinga, rasa, akal, maka tidak butuh bukti indrawi. Setiap indrawi itu memiliki kapasitasnya masing-masing. Pendengaran melalui telinga, penglihatan melalui mata. Kemudian untuk mengetahui antara benar dan tidak benar, baik dan tidak baik, itu adalah akal. Tapi untuk mengetahui warna hitam atau putih, merah, itu adalah mata. Pengetahuan akan menjadi ilmu saat telah menjadi nilai-nilai dalam kehidupan, bahkan menjadi ideologi. Pengetahuan itu adalah informasi yang terekam di dalam otak, yang terkonfirmasi oleh bukti indera. Katakan, nanti kita kasih contoh. Itu pengetahuan. Sedang pengetahuan akan menjadi ilmu saat telah menjadi nilai-nilai dalam kehidupan seseorang, bahkan mungkin akan dijadikan sebagai ideologi. Contoh begini, saat kita mendengar adanya informasi bahwa garam itu asin, kita mendengar informasi ini, atau pada saat kita mendengar sebuah informasi mendung, ada informasi mendung yang kita lihat itu adalah merupakan butiran-butiran uap dari air yang ngumpul di atas. Maka karena kita secara indera melihat mendung, kemudian ini sebagai pengetahuan. Tapi kalau orang itu nggak pernah melihat mendung, bahwa mendung itu adalah butiran dari uap air, maka terjadi sublimasi pada saat panas, sublim, maka dia menguap, maka dia menjadi mendung. Karena seseorang yang diberi informasi ini tidak pernah melihat mendung, maka itu disebut sebagai sebuah kepercayaan. Saya percaya bahwa mendung itu ada dan dari air. Kalau orang tidak pernah bersentuhan dengan garam, maka pada saat dia belum pernah merasakan garam, maka dikatakan bahwa informasi garam itu asin, itu berarti hanya sebagai kepercayaan. Saya percaya bahwa garam itu asin. Itu kata siapa? Kata si A. Saya yakin karena si A ini pun dapat dipercaya. Maka saya mengatakan bahwa kenapa kamu dapat dipercaya? Karena dia orang yang memiliki pabrik garam, dia buyer garam, dia petani garam, maka saya percaya bahwa garam itu asin. Tapi pernah tahu nggak bagaimana rasanya asin? Belum. Maka ini adalah kepercayaan. Kemudian akan menjadi sebuah ilmu yang bersifat majasi atau lahiriah. Setelah kita bersentuhan dengan garam, maka menjadi pengetahuan baru bagi kita bahwa ternyata benar garam itu adalah asin. Kan gitu. Kemudian saat ini mungkin kalau bermain kimia, garam itu terdiri apa? Unsur-unsur kimia ikatannya adalah
menunjukkan dia sebagai garam itu adalah asin. Jadi kalau kita nggak tahu bahwa garam itu asin, ternyata unsur kimianya nggak jauh beda dengan upil. Itu karena kita nggak tahu, kan gitu. Podo, upil gini jero irung iku yo asin, kan gitu. Tapi tidak bisa disebut garam, sebab yang masak nganggo upil kan gak ada wong doyan. Tapi unsur kimianya ada yang mirip, hanya beda ikatannya, elektronnya, kan gitu. Ya. Kemudian nukleusnya sama, intinya sama. Saat kita berbicara kembali kepada akan menjadi sebuah ilmu dhuhir. Pada saat setelah kita memperoleh sebuah wawasan, informasi, wawasan atau informasi ini bisa menjadi wawasan saat tidak bersentuhan, tidak terkonfirmasi oleh bukti indrawi, maka ini disebut sebagai kepercayaan. Percayaan. Kemudian saat terkonfirmasi oleh indra, maka disebut sebagai pengetahuan baru. Saat lidah kita merasakan, saat lidah kita merasakan, pembuktian indra rasa itu menjadikan pengetahuan baru dan akan menjadi sebuah ilmu pada saat dan akan dijadikan sebuah ideologi bagi seseorang, terutama ibu-ibu. Saat ibu-ibu katakanlah begitu, tinggi korban gak apa-apa. Pada saat umpamanya perempuan untuk mampu masak harus memiliki ideologi garam itu asin. Jadi garam itu yang sudah terkonfirmasi menjadi pengetahuan, maka untuk diproses menjadi sebuah ilmu. Jika masakan tidak dikasih garam, sakmene iki wis minded dengan garam. Hanya karena garam bisa menjadi percecokan keluarga. Saat mungkin gara-gara garam, masakmu kok asin terus. Wah, apa pengen terapi kan gitu. Pada saat itu kan menjadi cekcok, itu kan karena sudah menjadi sebuah ideologinya. Ideologi garam. Kan gitu. Itu maksudnya begitu. Itu contoh. Bisa diterima ya. Nah, seperti itu. Kalau kamu mendengar informasi tentang surga dan neraka sebagai sebuah informasi yang kamu terima, yang telah tertanamkan sejak kamu belum lahir, itu sudah ditanamkan. Kan gitu. Orang lahir itu tentang surga dan neraka itu sudah ditanamkan di pikirannya mbokmu. Kan gitu. Bahwa surga itu sesuatu tempat yang indah dan nikmat yang penuh dengan bidadari. Apakah ini sebagai kepercayaan? Apakah ini sebagai wawasan? Apakah ini sebagai pengetahuan? Apakah ini sebagai ilmu? Nilai ono dewi. Kan gitu ta? Wis iso nilai ta? Apa posisinya? Kemudian posisi iman berada di mana? Saat seseorang itu telah mengideologikan sesuatu, maka itu menjadi iman. Kita mengatakan demikian. Saya percaya di sana ada jin. Kenapa ungkapannya itu percaya? Dikarenakan bahwa di tempat itu kita nggak bisa membuktikan secara indrawi, maka kita mengatakan itu kepercayaan. Apakah ini musyrik? Pada saat ada orang yang mengatakan bahwa Laut Selatan itu ada penguasanya Ratu Kidul, Lor Ratu Utara, gunung ada Sunan Lawu, ada Sunan Wilis, ada Sunan Kelut dan seterusnya. Apakah kita tidak boleh percaya dengan itu? Tadi sekali lagi, bahwa kepercayaan itu informasi yang kita peroleh, akan tapi tidak bersentuhan, terkonfirmasi oleh indera, maka disebut sebagai kepercayaan. Diakui atau tidak itu sebagai sebuah kepercayaan. Kemudian kita percaya ada Ratu Kidul menjadi kepercayaan. Apakah saat kita percaya itu adalah berarti itu musyrik? Ini yang menjadi masalah. Kan gitu. Kapan?
Jika kamu jadikan ideologi hidup kamu, maka itu musyrik. Ya, ini mulai paham tak ya? Kamu percaya ada Ratu Kidul. Kamu percaya. Tapi tidak kamu pedomi. Tidak kamu jadikan sebagai tempat bersandar dalam kehidupan. Maka itu bukan sebagai musyrik. Karena musyrik itu berkaitan dengan iman. Kita meletakkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, kepada Tuhan kita. Satu sisi kita juga meletakkan ketaatan dan kepatuhan kepada jin. Maka disebut musyrik. Enggak usah jauh-jauh ke bab musyrik. Musyrik itu apa toh? Syirik itu. Syirkun itu apa toh? Syirik itu bukan masalah kita tuh percaya kepada sesuatu yang enggak tampak mata. Tapi dikatakan musyrik itu orang yang salah orientasi. Orang yang orientasinya bias. Orang yang tujuannya itu bias. Tujuannya dunia, bekerja itu untuk pamer, untuk riya, untuk sum'ah, untuk ujub. Maka itu sesungguhnya kategori musyrik gitu. Bukan masalah kita meletakkan sesaji kemudian disaduk di Semeru sana yang menjadi geger itu sing nyaduk bisa jadi musyrik. Bisa jadi. Apa ciri musyrik di dalam surat Rum? Apa? Mereka mawal musyrik, siapa yang katakan musyrik? Mereka yang tatafarku, mereka yang berpecah belah. Musyrik itu yang suka memecah belah. Perilakunya tidak menunjukkan ada rasa hormat dan menghargai keyakinan, kepercayaan yang lain yang menjadikan orang lain itu marah, kecewa dan seterusnya. Itu menjadi perilaku juga berarti musyrik, merasa lebih hebat. Oke. Itu sehingga kamu sudah mengetahui apa itu kepercayaan, apa itu ilmu, apa itu iman. Iman berarti apa? Mutlak. Ada konfirmasi bukti indrawi yang harus dilalui. Kan gitu. Sehingga kamu mau menerima berita, jika akal rasional nalar kamu belum digunakan, hanya masih dengan menggunakan mata membaca dan telinga mendengar, maka itu masih berupa kepercayaan. Kemudian kamu sholat supaya dapat surga dan widodari, berarti itu kepercayaan. Padahal beragama bukan masalah kepercayaan. Kan gitu ya. Keyakinan pun kepercayaan itu boleh muncul setelah kita berada di dalam pengetahuan. Orang mengatakan intuisi. Setelah kita memiliki pengetahuan tentang garam itu asin dan indera, karena disebut pengetahuan berarti indera kita sudah terkonfirmasi. Garam itu sudah terkonfirmasi oleh indera kita. Kan gitu. Nah, kemudian saya percaya jika garam ini dicampur dengan air, maka air pun akan menjadi asin. Lah itulah percaya digunakan setelah berada di dalam iman. Paham? Paham ya? Jadi saya ulangi, setelah kamu mengetahui sesuatu dari sebuah informasi, sudah terkonfirmasi. Kok aku mau konfirmasi gak dong? Ya. Setelah terkonfirmasi atau setelah bersentuhan gitu ya, bersentuhan dengan indera rasa, ilat, lidah menyatakan pembuktian ini asin, maka setelah itu menjadi pengetahuan bagi kita, kita ingin menerapkan pengetahuan ini untuk menjadi sebuah ilmu lahir, ilmu yang dapat diaksikan. Caranya apa? Berarti ini kalau dimasukkan ke garam, ini bisa apa? Menjadikan air itu asin. Berarti
Kalau ini dicampur dengan sayur, air, lombok, gula, dimasak menjadi ada asinnya, kan gitu. Paham ya? Nah, maka itulah sebuah kepercayaan menjadi pengetahuan, menjadi ilmu. Itu. Kemudian, dan puncak dari ilmu adalah ilmu hakikat. Ilmu keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan. Ilmu tidak sekedar sebagai pengetahuan, akan tetapi akan bersentuhan, terkonfirmasi oleh rasa. Intinya manusia rasa. Rasa di dunia ini yang habis digunakan untuk merasakan enak enggak enak, merasakan kepanikan, kebingungan, merasakan ekonomi, di samping merasakan pahit, getir, pahitnya obat, kemudian asin, garam, manisnya gula, dan seterusnya. Dan juga di samping juga merasakan hal-hal kehidupan. Nah, ini kemudian itu sebagai sinyal bahwa saat rasa mati, maka kemanusiaan mati. Tampaknya manusia itu hidup, tapi sesungguhnya dia mayit berjalan, zombie. Maka ini orang yang berwawasan tapi tidak berilmu, kan gitu. Paham ya? Nah. Kemudian konfirmasi ini melalui inisiasi untuk dibuka ilmu hakikat supaya menjadi makrifat yang akan mampu merangkum semua informasi menjadi kesatuan yang utuh. Makrifat kepada garam, maka rasa harus bersentuhan dengan indera lidah, kan itu. Nah, gitu. Karena masuk siap-siap ke Mahaguru. Tapi ini kita tutup itu kok perihal syukur sebentar untuk sekilas. Makanya supaya kita tidak terjebak dalam sebuah kehidupan yang ornamental, formalitas. Aku kejane ya penak anggo basa Jawa, asline aku ya penak basa Jawa gitu. Tapi kiki akeh sing gak Jawa blas iki gitu. Pangapunten. Ki mung enek kaya Pak Sobari itu blas gak dong Jawa kuwi. Mula dirasakno ya gak roh wonge. Kan gitu. Gitu ya. Jadi kita melakukan sebuah perilaku syukur sebagai tali penghubung. Syukur itu tali penghubung menghidupkan kehidupan berdunia untuk berkembang. Walaupun sebenarnya syukur itu intinya ta'adzana rabbukum la in syakartum. Ta'adzana rabbukum, orang yang enggak pernah tahu. Ta'adzana rabbukum la in syakartum itu fa'il majhul. Itu artinya bahwa di balik ta'adzana rabbukum itu bukan sekedar kita syukur. Maka dikatakan bahwa ta'adzana saat seruan disampaikan kepada kamu. Namanya fa'il majhul itu apa? Di balik kata itu ada pelaku. Kan gitu, ada pelakunya. Orang informasi itu koyok bledek atau koyok lidah di dhuwur gitu loh. Enggak begitu. Wong sing enek swara adzan wae enek sing bengok nyekel mike gitu. Makanya wong adzan itu seruan, itu ada majhulnya, ada pelaku yang menyerukan. Ta'adzana rabbukum. Saat sang penyeru menyampaikan perihal Rob kamu dalam sebuah sistem kembali kepada Tuhan, maka letakkan diri kamu itu menjadi hamba yang syukur. Apa itu? Gunakan telinga, gunakan mata dan otak kamu. La'alakum taskurun, supaya kamu memposisi menjadi mereka yang bersyukur. Ciri orang yang beriman. Kan itu.
Ini nanti kita ungkap. Sedang syafaat itu penghubung terang dalam cahayanya. Makanya orang tidak akan memperoleh syafaat wala yamliku ladzina yad'u min dunihi syafa'ah ila man syahida bil haqq wa hum ya'malun. Bahwa mohon maaf, wa hum ya'lamun ya. Jadi orang tidak di dalam kuasa dan cakupan baik menerima ataupun memberi syafaat kecuali jika seseorang ini telah syahidah. Ini fi'il mandi, fi'il masa lalu dan sampai sekarang dan seterusnya. Ilaman syahidah, yakni kecuali mereka telah bersaksi. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh tentang makna syafaat sebagai terang dan penghidup pikiran dan hati itu harus terkonfirmasi oleh indera. Akan itu maknanya kan begitu. Syahidah bil haq, telah bersaksi dengan hakikat, telah bersaksi tentang kebenaran hakikat yang jelas, terang dan dapat dinyatakan karena ada alnya, al-haq, bukan kebenaran yang liar. Wahum ya'lamun, sehingga man syahidah bil haq wahum ya'lamun, itu apa artinya? Orang yang telah bersaksi keberadaan hakikat jika bersama dengan hakikat itu adalah mereka harus berilmu. Wahum ya'lamun, mereka inilah orang-orang yang disebut berilmu. Ilmu mengenai keberadaan Tuhan tidak hanya nama, simbol, dan ornamen-ornamennya. Bukan seperti nikahnya bintang dan bulan. Kemudian kita di dalam masjid. Masjid itu hasil pernikahannya bulan dan bintang. Jadi kalau kamu ingin buat masjid, buat saja bintang sama bulan. Maka akan menjadi masjid. Itu pernikahannya bulan dan bintang. Setiap masjid mesti bulan dan bintang. Ya, gitu. Lah ini yang setelah ini nanti. Makanya orang yang berhak di dalam cakupan. Ini pertama ngomongnya firmannya yamliku. Yamliku itu cakupan, yang dicakup, yang dianggap keluarga, yang boleh syafaat. Wala yamliku ladzi, mereka yang dicakup, mereka yang dikuasai, mereka yang syafaat adalah mereka yang telah bersaksi. Namun seseorang yang telah dicakup, seseorang yang telah berada di dalam bangunan itu juga tidak akan memperoleh syafaat jika menjadi perusak kebersamaan. La yamliku syafa'ah, mereka pun tidak akan perlu syafaat kecuali jika mereka membangun ikatan-ikatan kebersamaan dan keluargaan, mengembangkan potensi inda rahmani ahdan. Ikatan ahdan itu ikatan yang sebenarnya ikatan, bukan ikatan semacam tali wangsul. Ikatan yang sebenar-benarnya sebagai ikatan ar-Rahman, potensi-potensi yang telah Allah anugerahkan yang menyertai kita dalam menjalani kehidupan. Itu maka kita insya Allah berada di dalam syafaatnya Rasulullah.